Salah satu pertanyaan yang paling sering gue terima adalah, kok gimana caranya supaya video kita itu bisa FYP? Kalau misalnya ada di antara kalian yang tiap kali posting video, view-nya itu masih cuma 200 atau bahkan di bawah 200 view, gue ucapkan selamat karena kalian udah datang ke video yang tepat. Di video ini gue bakal breakdown secara jelas 3 hal yang menyebabkan video kalian itu susah FYP, dan kalau kalian udah kuasain 3 hal ini, gue yakin kalian akan dengan mudah mendapatkan video yang FYP berkali-kali. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah subscribe channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu secara gratis di YouTube channel ini. Nah, tadi gue sempat bilang FYP berkali-kali. Gue mau kalian garis bawahi kata berkali-kali dulu ya. Karena dengan menguasai trik yang akan gue ajarkan nanti, harapannya kalian itu nggak cuman dapetin 1 atau 2 video yang FYP. Tapi video kalian yang FYP tersebut bisa kalian duplikasi dan kalian ulang secara terus-menerus. Soalnya balik lagi, nggak ada gunanya kita punya akun yang cuman bisa FYP 1 atau 2 kali. Akun itu nggak akan berkembang. Dan di akhir video ini gue juga mau kalian semua sadar kalau FYP itu bukan cuman sekedar hoki-hokian, tapi emang bisa kita strategikan. Semua ilmu yang bakal gue ajarkan hari ini juga bukan cuman modal bacot doang, karena gue sendiri udah berhasil ngembangin 3 akun di TikTok, dan 3-tiganya itu udah mendapatkan ratusan ribu followers, bahkan jutaan followers. Udah FYP berkali-kali, dan juga banyak video yang tembus jutaan view. Kita masuk ke poin pertama. Kenapa banyak banget video kalian yang udah diposting tapi nggak ada yang FYP? Salah satu faktor yang gue yakin menjadi penyebab kenapa video kalian susah FYP itu adalah karena hook atau opening video kalian itu membosankan. Oke, sebelumnya apa itu hook? Hook itu adalah 3-5 detik awal dari video kalian yang itu adalah bagian penting dari sebuah video. Kenapa hook atau 3 detik awal dari video ini menjadi penting? Karena ini bakal menjadi kunci yang menentukan apakah penonton bakal lanjut nontonin video kalian sampai habis atau bakal nge-skip video kalian. Gue ambil contoh, ada satu video yang berdurasi 60 detik. Nah, bagian hooknya itu mungkin cuma 3 detik awal di bagian sini. Tapi kalian bayangin, kalau penonton kalian di 3 detik awal video kalian aja udah nge-skip, dia nggak bakal tahu apa yang terjadi di sisa 57 detik ini. Gue sering banget bilang, kalau hook kalian itu membosankan, sekalipun di akhir video kamu ada gajah jungkir balik, orang juga nggak bakal tahu di video itu ada gajah jungkir balik. Karena kenapa? Ya di 3 detik pertamanya aja udah di-skip. Apa yang terjadi berikutnya? Udah nggak tahu. Makanya kalau di video kalian itu ada scene gajah jungkir balik, pastikan scene itu yang bisa memancing kekepoan penonton, itu kalian taruhnya jangan di akhir, tapi taruhnya di awal sebagai hook. Untuk mengerti seberapa pentingnya hook, teman-teman wajib tahu dulu ya, kalau di TikTok itu ada yang namanya retention rate. Apa itu retention rate? Jadi ini adalah matriks untuk menilai seberapa lama penonton kalian itu benar-benar nontonin video kalian. Kalau video kalian punya retention rate yang tinggi, artinya orang-orang seneng dengan video kalian dan banyak yang nonton sampai akhir. Tapi kalau retention rate kalian itu rendah, artinya banyak orang yang nge-skip video kalian di awal-awal video. Makanya salah satu cara paling efektif untuk ningkatin retention rate adalah menggunakan hook yang baik. Coba kalian bayangin gini deh, kalian lagi scrolling TikTok, terus ada video kayak gini yang masuk ke beranda kalian. Halo guys, hari ini aku mau review papan tulis yang baru aku beli. Gue yakin pas di bagian, halo guys, hari ini gue mau skip videonya, udah kalian skip. Tapi kalian bayangin deh, kalau hooknya gue buat seperti ini. Tuh, lu pada langsung kaget dan jadi kepo kan lanjutan dari videonya itu gua bakal ngapain. Nah, itulah pentingnya hook. Lu bayangin, produk yang sama, orang yang sama, kondisi yang sama, cuman karena hook yang berbeda, bisa menentukan orang mau nontonin video kalian ataupun nge-skip. Makanya tadi gua bilang, hook yang baik itu bisa mastiin retention rate dari video kalian itu tinggi. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus punya video yang retention rate-nya tinggi? Untuk itu, kalian perlu paham dulu yang namanya algoritma TikTok. Algoritma TikTok sendiri ini bisa kalian bayangkan sebagai sebuah sistem yang nentuin video mana nih yang harus diberikan atau diinjek lebih banyak penonton. Makanya dari sini gue mau kalian paham kalau TikTok itu tidak secara random nentuin mana video yang FYP ataupun tidak. Ada penilaiannya. Karena TikTok sebagai platform itu maunya penonton menghabiskan waktu selama mungkin dan sebanyak mungkin di platform mereka. Nontonin video terus-menerus. Artinya kalau ada video yang retention rate-nya tinggi, TikTok akan menilai, wah ini video yang bisa membuat penonton stay terus nih di platform aku. Aku harus tunjukin video ini ke lebih banyak orang lagi supaya lebih banyak orang yang nge-spend waktu lama di platform aku. Makanya teman-teman jangan heran, video yang bisa FYP adalah video yang retention rate-nya itu tinggi. Biasanya bakal muncul pertanyaan seperti ini, wah
berarti TikTok nggak adil dong. Video yang bagus doang yang di-boosting. Lah, gue tanya balik, itu berarti TikTok adil. Emang lu berharap video jelek lu yang di-boosting sama TikTok? Gak mungkin mau dong. Malahan yang adil itu adalah ketika video yang bagus, di mana orang memang suka nonton video ini, yang diberikan traffic. Video yang jelek cuman nyampah di TikTok doang, nggak dikasih traffic sama sekali. Itu baru adil. Karena gue yakin, lu sebagai pengguna juga pasti kagak mau kan disuguhkan konten-konten sampah yang nggak menarik sama sekali sama TikTok. Yang ada, lu bakal langsung uninstall aplikasi itu. Tapi kalau setiap hari lu disuguhkan video-video yang emang menarik banget, yang lu suka banget, apalagi topiknya sesuai dengan topik yang kalian sukai, wah, itu kalian pasti bakal terus menghabiskan waktu yang banyak di aplikasi TikTok. Nah, tadi gue sempat sebut topik yang kalian suka. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua. Kenapa banyak banget video-video yang susah FYP di TikTok? Sering banget gue temukan akun-akun yang susah FYP di TikTok biasanya adalah akun-akun yang postingannya itu random banget. Ingat ya teman-teman, TikTok ini adalah platform yang sangat berbeda kalau dibandingkan dengan Instagram ataupun Facebook. Kalau di Instagram ataupun Facebook, mungkin kalian seringnya itu post random keseharian kalian, update kehidupan kalian, karena yang nontonin itu ya teman-teman kalian. Tujuan kalian posting konten TikTok adalah supaya video kalian itu bisa dilihat oleh sebanyak mungkin orang-orang yang mungkin juga nggak kenal kalian. Makanya gue saranin kalau kalian mau video kalian lebih mudah FYP berkali-kali, kalian harus fokus milih satu niche yang emang mau kalian fokusin. Niche itu apa sih? Niche itu adalah topik spesifik yang mau terus kalian bahas di akun kalian. Kenapa kita harus fokus ke satu niche? Karena sistem algoritma TikTok adalah sistem learning. Artinya sistem TikTok akan mempelajari interaksi yang terjadi di video kalian dan sistemnya ini bakal berusaha menunjukkan atau menyebarkan video kalian ke lebih banyak orang yang mungkin memiliki minat yang sama. Supaya kalian bisa lebih paham, gue kasih gambaran. Anggap aja kalian posting satu video dan di video ini kalian memposting tentang kue. Tentunya video tentang review kue ini akan menarik audiens ataupun orang-orang yang emang suka dengan konten kue. Setelah itu, sistem learning TikTok akan mempelajari, oh ternyata konten ini disukai ya oleh banyak orang-orang yang seneng terhadap topik kue. Artinya TikTok akan menunjukkan video ini ke lebih banyak orang yang minatnya itu juga sama. Nah, karena di video ini udah banyak banget orang-orang dengan minat kue yang berinteraksi ke video kalian, untuk video-video kedepannya, audiens ini akan menjadi bahan learning ataupun acuan TikTok untuk video kalian selanjutnya. Jadi kalau di video selanjutnya kalian posting tentang kue lagi, ini akan menjadi konten yang relevan dengan audiens kalian. Tapi kalau di video kalian selanjutnya ternyata kalian nggak posting tentang kue nih. Kalian malah posting konten nge-review handphone. Yang akan terjadi adalah TikTok tetap akan menyuguhkan video ini ke audiens awal kalian yang ternyata tidak punya minat terhadap review handphone. Dia punya minatnya terhadap review kue. Tentunya yang akan terjadi adalah orang-orang yang punya minat terhadap kue ini nggak akan menonton video kalian ini sampai habis. Dan retention rate terhadap video ini juga akan rendah. Gua harap dengan ilustrasi ini kalian bisa paham ya, kenapa fokus ke satu niche itu penting banget untuk kalian mengembangkan akun di TikTok. Gua ambil contoh di akun gua sendiri deh. Akun gua itu fokus membahas cara ngonten, cara FYP, dan cara jadi affiliate. Artinya dari konten-konten yang gua buat, itu akan mengundang orang-orang yang punya interest terhadap konten ataupun affiliate. Dan karena gua terus memposting konten dengan topik yang relevan, cara ngonten, cara affiliate, artinya audiens gue yang emang suka dengan topik itu, dia akan cenderung nonton videonya sampai habis, menyebabkan video gue lebih mudah untuk FYP. Dan sistem learning TikTok akan menunjukkan video gue ke lebih banyak orang yang punya minat yang sama. Jadinya akun gue bisa terus berkembang. Nah, sekarang kalian bayangin aja, kalau gue mau ngembangin akun yang fokus membahas cara jadi affiliate. Tapi hari ini gue bahas makanan, besok gue bahas mobil, besok gue bahas game sepak bola. Tentunya sistem learning TikTok itu bakal bingung karena interaksi orang di video pertama, kedua, dan ketiga itu acak semua. Makanya kalau kalian perhatiin, rata-rata konten kreator atau afiliator besar di TikTok itu pasti fokus ke satu niche. Kalau dia emang gedenya di konten prank, dia bakal terus ngonten tentang prank. Kalau dia ngontennya tentang review skincare, dia bakal terus review skincare. Kalau dia adalah afiliator yang fokus jualan handphone, dia akan tetap jualan handphone. Kalau beauty, tetap beauty. Dan udah sering banget kok kejadian ada afiliator besar di kategori elektronik misalnya. Terus dia coba-coba jualan baju. Ternyata gak laku sama sekali. Ujung-ujungnya balik ke elektronik lagi. Tentunya ini bukan salah kreatornya dan bukan berarti kreator ini nggak bisa konten atau jualan. Karena kalau dia jualan elektronik itu laku dan laris banget. Masalahnya itu adalah audiensnya sudah kebentuk
ke penonton elektronik. Kalau disuguhkan baju, nih orang-orang nggak punya minat terhadap baju. Makanya buat teman-teman di sini yang mau bisa FYP secara berulang-ulang, pastikan kalian fokus ke satu niche dan jualan produk yang fokus ke satu kategori. Nah, sekarang kita masuk ke bagian produk. Bagian ini gue khususkan untuk kalian konten kreator yang mau juga sekalian menjadi afiliator di TikTok. Sesuai dengan pembahasan di bagian sebelumnya, kalian udah pasti tahu ya, kalau produk ini kita juga harus fokus ke satu niche. Kalau misalnya kalian fokus jualan alat konten, ya fokus aja jualan alat konten. Kalau kalian mau fokus jualan makanan, ya udah fokus aja di makanan. Nah, terutama untuk afiliator, produk ini bermain peran yang sangat-sangat penting untuk menentukan apakah video berkeranjang kuning kalian ini bisa FYP ataupun tidak. Alasannya karena kita sekarang sudah masuk ke era GMV Max. GMV Max ini sendiri adalah updatean terbaru di sistem iklan TikTok. Intinya, setelah masuk ke era GMV Max, semua video berkeranjang kuning kalian itu berpotensi untuk diiklankan oleh seller. Dan sekarang ini, kalau kalian mau menjadi afiliator yang sukses, kalian udah nggak bisa lagi tidak mengandalkan iklan seller sama sekali. Malahan, kita sebagai afiliator harus jago juga menganalisa kira-kira mana ya produk-produk yang sellernya lagi berani iklan dengan budget gede. Karena apabila video kalian kesambar GMV Max, yang akan terjadi adalah view video kalian itu bakal naik drastis, penjualan juga bisa naik drastis. Sedangkan kalau video kalian itu nggak kesambar iklan, kalian udah pasti tahu ya, kalau sekarang di TikTok itu kita posting konten, pasang keranjang kuning, lebih susah FYP. Makanya kalau teman-teman di sini mau video berkeranjang kuning kalian lebih gampang FYP dan lebih gampang dapat penjualan, harus pintar-pintar manfaatin GMV Max. Nah, pertanyaan sekarang, gimana sih kok cara kita bisa tahu mana produk yang lagi diiklanin GMV Max kenceng sama sellernya? Sebenarnya kita nggak bisa tahu secara 100% ya berapa budget yang dikeluarkan oleh seller untuk iklan mereka. Tapi kita bisa ambil asumsi dari data-data yang bisa kita akses. Salah satunya adalah data trending product. Kalau kalian buka Seller Center dan buka produk marketplace, kalian bisa lihat apa aja sih produk-produk yang lagi trending. Biasanya, produk-produk yang lagi trending ini adalah produk-produk yang sellernya itu berani ngiklan kenceng. Karena jujur aja, di zaman sekarang, kalau sellernya nggak berani ngiklan dengan budget gede, sulit banget produk itu bisa masuk ke kategori trending. Nah, selain faktor niche dan juga GMV Max, kalian juga harus tahu kalau ada produk-produk yang bisa dibilang sebagai produk viral. Produk viral ini adalah produk-produk yang lagi naik daun banget dan banyak penonton yang lagi nyari video-video yang membahas tentang produk ini. Contoh simpelnya, kemarin pas iPhone 17 baru launching, iPhone 17 langsung jadi produk viral. Dan di minggu itu gue sempat cek kalau selama 1 minggu full, topik dengan pencarian terbanyak itu berhubungan dengan iPhone 17. Artinya, sekalipun kalian adalah kreator kecil yang videonya jarang FYP, tapi kalau kalian bikin video mereview iPhone 17, kalian akan kecipratan traffic dari produknya. Nah, jadi sekarang gue mau kalian dapat gambaran juga ya, kalau produk itu juga bisa menjadi pemancing traffic ke video kalian. Dan yang namanya produk viral itu juga nggak harus iPhone 17. Mungkin kalian merasa, loh, kalau iPhone 17 aku mah belum bisa beli kok. Kalau kalian track balik ke 6 bulan atau 1 tahun ke belakang aja, gue yakin kalian bisa menemukan banyak banget produk-produk viral yang harganya itu nggak sampai ratusan ribu. Gue ambil contohnya kemarin ada produk viral lollipop musik. Terus kemarin ada basreng yang viral banget. Bahkan di niche parfum aja ada parfum-parfum viral yang kalau siapapun nge-review parfum itu, videonya bakal langsung rame. Nah, sekarang kalian udah paham ya seberapa pentingnya produk bisa membantu video kalian itu untuk FYP. Gue yakin kalau kalian bisa secara efektif menggabungkan 3 hal ini, hook, niche, dan juga produk, video FYP berkali-kali bukan lagi menjadi masalah untuk akun TikTok kalian. Itu aja yang mau gue share hari ini. Kira-kira kalian punya pertanyaan atau punya topik-topik khusus yang mau kalian request untuk gue bahas, bisa kalian tulis langsung di kolom komen ya. Kalau ada kritik dan saran juga bisa kalian tulis di kolom komen supaya video yang gue buat bisa makin bagus untuk kalian tonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka video-video yang gue buat.